Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah. Tidak sampai 1,5 bulan ke depan, insya Allah kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab yang mulia ini kembali kita akan membahas kajian yang sering dibahas oleh para mubaligh, asatidz, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Jadi kedua-duanya adalah sifat yang terpuji. Ya, meminta maaf itu sifat yang terpuji. Walaupun didasari atas sebuah kesalahan, tapi itu terpuji. Kemudian yang kedua itu adalah memaafkan. Ya, terpuji. Nah, ini akan kita bahas pada bulan Rajab yang mulia ini. Semoga kita juga mulia dengan bertemunya dengan bulan yang mulia. Kita ambil definisi meminta maaf dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Walaupun istilah meminta maaf ini sudah tidak asing lagi. Meminta maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan karena melakukan kesalahan. Jadi ada yang melatar belakangi, ya, yaitu kesalahan. Makanya terkadang Bapak Ibu, ya, kalau di
hari raya Idul Fitri ya. Kita minta maaf itu terkadang tidak ada latar belakang salahnya gitu. Pokoknya minta maaf kan itu. Asalkan bersobok juga kan minta maaf gitu ya. Ya kalau dikatakan salah tidak juga. Ya, mana tahu, memang ada kan itu. Ya. Jadi meminta maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan karena melakukan kesalahan. Ya. Jadi ada kesadaran diri dia. Ya, kesadaran diri bahwa dia melakukan kesalahan. Ya. Kan ada juga orang bapak ibu yang tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Atau ada kesadaran melakukan kesalahan, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak mau meminta maaf. Atau ada juga tuh. Nyolai tahu salah, tapi untuk meminta maaf tuh bana yang tidak bisa. Ada juga. Ya. Tertahan dia kan itu. Ya, ya boleh jadi karena faktor usia, Pak. Awak lebih tua dibandingkan orang yang awak sakiti atau zolimi tadi, Pak. Ya, itu menjadi penghambat juga kita untuk meminta maaf, menjaga ego dan wibawa, kan begitu. Ya. Kalau dalil meminta maaf Bapak Ibu, tidak akan ada ketemu dalil yang secara jelas menunjukkan adanya perintah meminta maaf. Itu tidak ada, ya. Tapi ini salah satu dalil Bapak Ibu yang menurut ulama bahwa meminta maaf itu adalah sebuah kewajiban, ya. Beda nanti dengan memaafkan. Kalau memaafkan ada perintahnya, tapi meminta maaf secara jelas tidak ada. Ini salah satu yang menjadi dalil. Kita baca Bapak Ibu. Terjemahannya saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca matan bahasa Arabnya. Siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau maaf pada hari ini, yaitu di dunia, pada hari ini, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Ya, maka memang meminta maaf itu Bapak Ibu harus disegerakan. Kadang kan tadi ada sesuatu yang membuat kita tidak meminta maaf, waktu berlalunya lalu puasa, Pak. Dek kawan ndak lo marasonya, Pak, biarlah. Ya kan, dek kawan yang terzolimi itu, Pak, ya biarlah, balai. Nyomah yo komandan awak, balai. Awak yo kerajojonya, balai. Akhirnya orang melupakan saja, Pak, dan kita pun ndak pula terpikir untuk meminta maaf. Ado saja tuh. Berjalan waktu ada saja, berjalan waktu ada saja, berjalan waktu ada saja, Pak. Sehingga akhirnya memang tidak selesai, tidak ada penyelesaian karena kita memang tidak meminta maaf. Dan orang yang kita zolimi itu, Bu, dah lo nyuapon banale biarlah, kemangale gitu. Ini biasa-biasa, saya bisa asabok biasa lah. Tapi kita tidak pernah meminta kehalalan dari itu, Pak. Mulai dulu dari SMA, awak mungkin jahit ke kawan, Bu, awak tidak ada minta maaf, dan kawan tuh balai nyanggap biasa, Pak. Ketika kuliah mungkin, ketika mengajar mungkin, ketika berinteraksi sehari-hari, banyak, Pak. Banyak. Di pasar begitu juga, Pak. Ya, tas singgung orang dikece awak merasa ngayan salah. Nan orang tas singgung tuh, Pak, ya balik. Ini melapi-lapi model itu, Pak. Jadi tidak ada usaha dia untuk minta dihalalkan apa yang dilakukannya itu. Tak ada usahanya. Ya kan? Kan ini dia. Hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Artinya apa?
ini dalil yang mewajibkan kita untuk meminta maaf Bapak Ibu terhadap kezoliman yang kita lakukan kepada orang. Ini dalilnya Pak. Meminta kehalalan itu artinya kalau orang itu memaafkan berarti kan lepas gitu. Tapi kan tidak pernah kita meminta. Mungkin adonan lahi, tapi banyak yang tidak. Dan sejalan dengan waktu awak lupa sama. Itu maksud tadi. Ya. Jika memang itu yang terjadi Bapak Ibu mau apa lagi Pak? Ya kan? Konsekuensinya adalah jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Maka ini juga kata ulama motivasi Bapak Ibu untuk memperbanyak amal soleh. Karena banyak Pak kezoliman-kezoliman itu yang tidak kita sadari dan kita tidak meminta kehalalan darinya gitu. Kadang di jalan, ya kan? Ada kezoliman-kezoliman yang kita lakukan tapi ya tidak meminta kehalalan gitu. Ada bahkan yang sengaja Pak lari. Alahnya singgungnya tuh orang Pak, nyobain lari tadi. Capek lari itu. Padahal ini nyoba salah Pak. Lah patah kenal pot apa kacus spion tuh orang tuh Pak. Nya tahu tuh Pak. Tapi nyo lari kan. Tidak ada usaha dia meminta kehalalan. Itu contoh baru tuh Pak. Adun banyak contoh yang lain. Atau mungkin bawa sepeda motor Pak. Lah jaleh ayeku memang taganang Pak. Awak kancang lo puas karena gitu kan. Dek gara-gara karena itu mau balik pulang Pak, ganti baju saja kan. Nah itu contoh-contoh yang boleh jadi dalam keseharian kita Pak, tidak terhitung lagi tuh Pak. Ada yang memang tidak sempat meminta dihalalkan karena memang tidak sempat. Contoh kawan ambu nyolai babalik Pak, tidak sobok oto yang beradu spion tidak sobok lah. Lain nyobai buta Pak. Tapi tidak sobok oto kalau jauh saja gitunya ingin menyelesaikan. Memang ini yang salah karena dia memotong ditampik yang tidak patut memotong karena cuman mungkin orang tuh menganggap itu kecelakaan hanya apa ya Pak ya kan jadi dengan demikian kata ulama ada hal-hal yang memang kita belum minta kehalalan dari orang yang kita zolimi Pak, maka perbanyak saja amal soleh, perbanyak saja amal soleh. Mudah-mudahan tidak minus amal soleh kita. Jadi ini ibu bapak dalil yang mewajibkan kita meminta maaf supaya dapat kehalalan. Ya, kalau dihalalkan semoga tidak lagi diangkat nanti di akhirat. Kan itu harapan kita. Kemudian yang kedua, ini dalil yang menunjukkan kewajiban meminta maaf. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Ya kalau kepada Allah kan bertobat Pak. Kalau kepada manusia apa? Meminta maaf. Ini dalilnya Pak. Kewajiban kita meminta maaf. Ya, jadi sekali lagi kalau yang berbunyi minta maaflah kalian itu tidak ada. Tidak ada kalimat itu tidak ada Pak. Minta maaflah kalian tidak ada. Ya. Tapi bahasanya seperti tadi minta dihalalkan. Itu dia meminta maaf tadi. Termasuk ini at-tawwabun itu adalah memohon ampun kepada Allah. Kalau kepada manusia tentu meminta maaf. Maaf ya nih ambo salah. Maaf ya Pak, ambo tidak sengaja kan begitu. Maaf ya, talongsong. Ya berbagai macam bahasa lah keseharian kita Bapak Ibu yang ketika terjadi itu langsung gitu kan. Ya memang kita inginnya kan begitu Bapak Ibu, langsung kok. Cuman untuk langsung kok kadang-kadang banyak lo belawan jo. Awak ingin langsung tapi tambe-ambe gitu kan. Ya, ada memang orang Bapak Ibu yang cepatnya Pak. Dia terasa sekali, maaf ya Bu, maaf ya nih gitu. Tapi ada lo orang tuh Pak nyerem-rem.
Rasul banyak yang minta maaf tuh biarlah gitu. Nggak ikhlas dia meminta maaf gitu ya. Ya sekali lagi banyak faktor ya. Termasuk sepertinya ini didikan dari kecil Pak. Ada anak-anak yang dididik, saya lihat Bapak Ibu, kalau rasulnya tak singgung Pak orang tuh minta maafnya Pak. Padahal masih anak-anak. Apakah ya tidak tahu di sekolah mungkin diajarkan seperti itu. Maaf tante. Sementara yang cewek anak tuh Pak main lendo saya. Dah minta maaf kan. Ah, ya, memang masih kecil, tapi kan perlu dididik juga gitu. Ketika memang itu adalah sebuah kesalahan, tentu dilatih dia Pak, untuk kemudian mau dia mengakui kesalahan dengan bahasa meminta maaf itu gitu. Maaf Ibu, nah, kan gitu ya. Ya, bahasa maaf itu kan itu. Ya, nah ini dia dalil yang kedua Bapak Ibu ya, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ada satu lagi, ini memang sering juga dibahas dalam kajian. Ternyata hadisnya hadis palsu, bukan lemah, tapi palsu pula lagi. Ya, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menilai hadis ini palsu. Kisah Nabi dan Ukasah itu Pak. Ukasah dan Nabi. Waktu itu kan Nabi ingin memukul untanya. Nah, masih ingat Bapak Ibu kisahnya kan? Rupanya ndak untung nang kana itu. Tapi Ukasah bagian punggung Ukasah yang kena ya oleh lecutan itu. Nabi tidak sengaja. Nah, kan itu kisahnya. Ternyata kisah ini palsu, palsu kisahnya. Ya, kemudian ada apa? Meminta Ukasah kan, buka baju engkau ya Rasulullah supaya sama impas kita kan itu. Kena aku, kena juga engkau. Dibuka bajunya oleh Nabi kan. Kemudian ditahan oleh sahabat, oleh Hasan Husain kan itu. Lalu dipeluk oleh Ukasah. Tidak mungkin aku membalas ini ya Rasulullah. Ya, ternyata riwayat ini palsu, ya, palsu riwayat ini. Ya. Tapi memang ada bahasa di situ kan, ya, balaslah yang setimpal. Ya. Kalau palsu tidak boleh dipakai. Kalau yang lemah masih boleh dipakai. Hadis lemah masih boleh dipakai untuk targhib, memotivasi, boleh Pak. Makanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan itu kan lemah tuh. Tapi menurut Imam An-Nawawi, kalau untuk targhib memotivasi boleh dipakai. Untuk fadhailul amal boleh dipakai. Tapi untuk halal haram tidak boleh. Ya, kalau halal haram tidak boleh hadis lemah. Ya, nah, tapi ini bukan hadis lemah, palsu ya. Dalil meminta maaf. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa dalil yang mewajibkan kita meminta maaf? Memaafkan saja adalah kewajiban. Jadi memaafkan itu adalah kewajiban. Padahal yang memaafkan itu adalah objek yang terzolimi Pak. Apalagi meminta maaf Pak, sebagai pelaku. Kalau memaafkan saja wajib Pak, apalagi meminta maaf. Orang yang disakiti saja Bu wajib memaafkan. Masa ibu yang menyakiti tidak wajib minta maaf? Nah, itu bahasanya. Maka meminta maaf wajib Pak. Logikanya begitu. Ya Bu ya. Orang yang dizolimi disakiti saja Pak wajib memaafkan. Ya. Maka orang yang menyakiti atau menzolimi Pak lebih wajib lagi dia minta maaf tuh Pak. Kan? Nah, ini masuk dalam dalil wajibnya meminta maaf. Nah, meminta maaf. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibahas oleh para mubalik dan asatid, ketika berbicara tentang meminta maaf, di situ ada bahasa mengakui kesalahan. Walaupun dia tidak sampaikan kepada orang kesalahan yang dilakukannya, Pak. Tapi meminta maaf itu lahir dari adanya pengakuan terhadap diri yang salah itu Pak. Makanya ada meminta maaf. Ya kan? Ya seperti sederhana yang di jalan tadi lah Bapak Ibu. Atau di jalan awak saking kancangnya Pak, talendo apa orang? Maaf Pak. Itu dari mana keluar bahasa maaf itu? Dari adanya pengakuan terhadap diri bahwa nang salahku yo ambo dak apa ada. Ambo jalan kancang kan? Kira baradu semua kan? Oh, maaf Pak. Kan begitu. Berarti maaf itu lahir tatkala seseorang mengakui bahwa dia salah gitu.
Ya sama lah umpamanya awak jalan yang tadi itu Pak kan. Ya kancang. Sob, tersiram orang kan. Berangnya. Kan langsung saja Pak. Maaf Bu, enggak sengaja. Kan itu. Itu kan lahir bahwa memang kita sadar yang salah itu awak Pak. Awak yang salah. Ya. Nah, itu bahasanya apa? Jadi meminta maaf itu lahir karena mengakui kesalahan. Dan ibu bapak mengakui kesalahan itu sifat jujur Pak. Makanya orang yang salah kalau dia mengaku berarti ada kejujuran itu Pak. Awak kadang-kadang kan kalau mengaku itu tidak tanggung berangnya do Bapak Ibu. Kalau diam baru, kalau orang diam ya awak tidak tahu yang dia diam tadi. Coba kalau seandainya orang yang salah tadi diam Pak, kita kan tidak tahu bahwa dia berbuat kesalahan. Taunya kita bahwa dia berbuat kesalahan karena dia kan mengaku kan. Makanya orang yang mengakui kesalahan, pendapat ulama ada kejujuran di dalamnya. Sehingga orang tua ketika anak berbuat salah dan berani mengakui kesalahan, itu tanda anak yang memiliki kejujuran. Sebab banyak anak Pak yang sengaja dia menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur dia. Tidak jujur dia. Tapi ini juga ada pengaruh dari orang tua. Kadang orang tua kan tak tanggung lo marabu Pak, dan galeh lah pacah. Lah galeh ko pacah Pak, ndak bisa lo menyatu le tuh. Namuh lo manampa anak gara-gara galeh pacah. Kepatang ambo baco adulo gae membaka anak dek gara-gara piti 100.000 dak pasobo. Auzubillah. Cah gara-gara 100.000 Pak, piti hilang dia anak tuh nyebaka anak tuh. Apa yang terjadi kan itu Pak. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menerima kesalahan, bisa-bisa orang jadi tidak jujur Bu. Kalau tiba di anak, Bapak Ibu cobalah berang agak sekali gara-gara salah. Besoknya kalau salah Paknya anil itu mah. Sehingga tidak terbangun kejujuran itu Pak. Coba lihat orang tua yang ketika anaknya salah Pak. Ya kan? Pak maaf tergores tuh mobil. Enggak apa-apa, besok hati-hati ya. Kan itu. Ya ada cek, tak gores mobil. Kok mahal tuh. Barang bawa saya. Itu bisa kalian ada Pak. Karena itu nyanjang sama kan. Nanya gigi tahu lah itu. Itu bahaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, bahwa ketika ada orang meminta maaf, berarti kan ada bahasa mengakui kesalahan. Berarti ada sifat jujur di dalamnya. Bahkan kata ulama ada sifat bertanggung jawab dia Pak. Kenapa ada sifat bertanggung jawab? Karena dia bertanggung jawab bahwa mobil ini gores ya saya yang berbuat. Kan ada rasa tanggung jawab tuh Pak. Kok dulu orang lari dari tanggung jawab. Ditanya saya nama matan sapuan yang sudah Pak. Padahal sapu kok patah. Yang ada di rumah tuh berampe orang tuh Pak. Asia kira-kira matan sapu. Dah ada dan mengaku salah seorang jawab. Apa sih? Jadi ada orang-orang Bapak Ibu yang lari dari kesalahan. Berarti orang yang tidak mengakui kesalahan itu adalah orang yang tidak memiliki sifat jujur, tidak bertanggung jawab dan tidak berani. Rupanya ada sifat terpuji ya Bapak Ibu di balik seseorang yang meminta maaf itu Pak. Ada sifat terpuji Pak. Jadi tidak tercela pula ya ketika kita melihat ada orang meminta maaf tuh Pak. Karena ada sifat-sifat yang berkumpul di dalamnya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang meminta maaf berkumpul di dalamnya sifat jujur, ada bertanggung jawab, ada berani. Sifat ini juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Syaja'ah itu kan keberanian. Nah, ini perlu dipahami berkaitan dengan meminta maaf. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca ya. Mengapa mengakui kesalahan penting? Ya karena mengakui kesalahan adalah salah satu sikap mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mengakui kesalahan merupakan bagian dari proses introspeksi yang mendorong seseorang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mengakui kesalahan merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan orang lain. Mengakui kesalahan merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, karena dia tahu salah Pak, besok tidak diulang. Ya, katakanlah tuh anaknya nyopake auto Pak, tabrakan kena. Tua kecil tetangga lain tidak Pak berangannya. Tidak, mau tidak berang, yo model itu Pak. Nyo dari situ nyo beko lebih hati-hati itu.
Hai kalau kecek tetangga Pak ya kan. Ya kan itu. Ini pakai bengke kan. Gores. Bapak Pak. Iko anaknya bawa gores kan. Nyatanya Pak, lihat apa berangannya teh. Santiang lah nyoba tanya lihat apa. Jadinya ada anaknya tuh Pak, anak apa. Tapi nyoba tanya, lihat apa berangan. Ndak. Nyo dari situ beko. Nyo lebih hati-hati kan itu kan. Lebih paham nyoba oto kan itu. Iko di berangan sekali Pak. Siap tuh ndak namanya nyoba oto deh. Tekan lo ambo punya kawan Pak. Ambo memang agak lapih lo berang ke orang rumah ko maja oto sampai kini oto ko ndak ada nyari-nyari di orang rumah ko deh. Semenjak ini berang tuh. Nah, itulah salah satu. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Nah, ketika tidak meminta maaf, ya, ketika tidak meminta maaf, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Maka kita wajib meminta maaf. Salah satu ya yang membuat kita wajib meminta maaf itu apa? Doa orang yang terzolimi kok Pak. Karena doa orang yang terzolimi itu Bapak Ibu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah itu Pak. Jadi kalau awak tidak minta kehalalan Pak, jangan-jangan ia berdoa. Jangan-jangan hidup awak kini susah kok Bapak Ibu. Memang gara-gara belum minta penghalalan dari orang yang kita zolimi itu. Ya boleh jadi. Boleh jadi Pak. Ya, makanya minta maaf lah, minta kehalalan dari orang-orang Bapak Ibu yang pernah kita zolimi. Karena boleh jadi sekali lagi, ya ada doa-doa orang yang kita zolimi itu yang membuat hidup kita itu Bapak Ibu, ya mohon maaf mungkin tidak nyaman, tidak tenang dan lain sebagainya, ya kan? Maka ada bahasa ya meminta maaf. Itu dia. Itu dalil-dalil tentang meminta maaf. Nah sekarang yang memaafkan. Kalau memaafkan adalah sikap untuk menerima apa yang sudah terjadi dan berusaha melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan juga berarti menghapus keinginan untuk membalas dendam dan berdamai dengan orang yang menyakiti. Jadi ada bahasa menerima apa yang sudah terjadi dan berusaha melupakan kesalahan orang lain. Itu namanya memaafkan. Apa dalilnya? Pertama adalah surat Al-A'raf ayat 199. Ada kewajiban khudil afwa. Maafkan. Jadi memaafkan itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Abghadur rajul ilallah aladul khisam. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam. Pertanyaan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum bisa memaafkan kesalahan orang, kira-kira itu ada dendam atau enggak? Jaminannya ada dendam. Kalau enggak ada dendam Bu, yakinlah pasti kita bisa memaafkan. Berarti hari ini sekali lagi, ini kan evaluasi diri nih Pak. Kalau masih ada bahasa belum bisa memaafkan, berarti ada dendam itu. Kalau enggak ada dendam Bu, enggak mungkin enggak bisa memaafkan. Dendam itu penyebab seseorang tidak bisa memaafkan tetangganya. Dengan sebab dendam seseorang tidak bisa memaafkan kakaknya. Nah, itu berarti wajib memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu wajib Bapak Ibu. Kalau tidak bahasanya Pak, orang yang paling dibenci Allah. Ya, jadi kalau ada bahasa saya bukan tidak bisa memaafkan Ustadz, belum bisa. Belum bisa tuh samu tidak bisa tuh mah. Kadang-kadang bahasanya kan itu Pak, bukan tidak alun bisa. Kalau alun bisa Bu, kira-kira bisanya bila? Nunggu mati dulu baru bisa tuh. Belum bisa Pak. Coba bayangkan Bu, ibu belum bisa, ini contoh saja. Ibu belum bisa memaafkan dari 4 tahun yang lalu. Kira-kira selama 4 tahun dapat dosa atau tidak Ibu? Dosa. Karena wajib memaafkan Pak. Tidak dia maafkan, perjalanan dia tidak memaafkan itu sudah 4 tahun. Berarti selama 4 tahun dia menanggung dosa karena dendam. Nah, itu bahayanya tidak memaafkan Bapak Ibu. Kan ditahan-tahan juga. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini dia satu lagi. La yadkhulul jannah qati, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Jadi memutus itu bukan hanya pada orang yang menzolimi Pak.
Orang yang terzolimi sekalipun kalau tidak bisa memaafkan kesalahan orang, dia disebut memutus, Pak. Ikolah tibo dun sana nih, minta maaf awak yo nih, yo salah awak. Oh tidak bisa dah, tidak bisa dah. Ya, walau minta maaf orang. Memang dia berada di posisi terzolimi, Pak. Yang menzolimi sudah datang meminta maaf, kita tidak mau. Berarti yang memutus siapa? Yang memutus justru orang yang terzolimi. Maka yang disebut memutus silaturahim justru terjadi pada orang yang terzolimi karena tidak mau memaafkan dengan bahasa sabare itu kejadian murah saja minta maaf. Ya, tunggulah dulu ya, kan itu. Tidak bisa ada. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini evaluasi diri berkaitan dengan memaafkan. Nah, jadi Bapak Ibu, maaf bisa berganti dengan konsekuensi lainnya. Ini perlu dipahami. Contoh begini Bapak Ibu. Orang yang dijatuhi hukuman kisos atau bunuh karena sengaja bisa membayar diat mughallaza jika pihak ahli waris atau keluarga memaafkannya. Kan sudah dimaafkan tuh Pak. Tapi dia tetap bayar diat Pak. Apa diatnya? Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau mereka menarik denda, yaitu 30 unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 unta betina yang sudah bunting. Itu tidak main-main harganya itu Pak Ipul, mahal itu. Tapi bahasanya kan tadi dia dimaafkan, tapi yang denda tetap bayar Pak. Ya. Jadi ada bahasa dimaafkan bukan berarti lepas begitu saja Pak. Ini contoh kisos. Makanya nanti Bapak Ibu konsekuensi memaafkan bahasanya di sini. Dalam Islam memaafkan seseorang memang dapat menyelesaikan urusan dengan orang tersebut di dunia. Namun belum tentu menyelesaikan urusannya di akhirat. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, pelaku yang telah menyakiti orang lain harus meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah dan memohon ampunannya. Dan ini juga dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam kajian beliau. Salah satunya, jadi kalau orang sudah memaafkan bukan berarti lepas. Hukum Allah tetap ya akan terlaksana nanti di akhirat terhadap kezoliman yang kita lakukan. Jadi kalau kita memaafkan itu lebih kepada kita dulu Pak. Kita jadi ikhlas, kita jadi tenang, kita dapat pahala. Ya, persoalan apakah itu lepas Allah yang punya kuasa. Kita bermohon dengan bahasa memaafkan tadi kan selesai. Tapi pendapat ulama tetap saja nanti akan ada hukum Allah terhadap persoalan ini. Kemudian terakhir dalam kajian kita berkaitan dengan bermusuhan, kalau tidak saling, yang satu tidak minta maaf, yang satu tidak memaafkan, berarti kan boleh jadi ada permusuhan ini Bapak Ibu. Jo tetangga tubuh awak bermusuhan gara-gara ada adonan minta maaf, dak lo ada yang memaafkan Pak. Maka sampai hari ini boleh jadi ada permusuhan. Kalau terjadi permusuhan, baca hadis ini Bapak Ibu. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Maka Bapak Ibu yang ada permusuhan, ditunda pengampunan untuk orang tersebut sampai dia menyelesaikan permusuhan itu. Itu bahaya. Saya buka diskusi dan tanya jawab. Ini berkaitan dengan bulan Rajab. Silakan Pak Ipul. Mohon maaf dengan kisos. Iya Pak Ipul. Iya. Kalau buta mata kita orang, terus kita butakan mata selesai urusan. Baik, terima kasih Pak Ibu. Kalau kisos memang demikian Bapak Ibu, nyawa kan dengan nyawa. Kalau umpamanya mencuri maka dipotong tangannya, itu kan hukum kisos. Kalau membutakan mata seseorang ya wallahu alam, kemudian ya boleh jadi memang ada yang setimpal dengan itu gitu kan, nanti ada qadhi, ada hakim yang memutuskan ya. Tapi kan tidak
terlaksana sampai hari ini gitu. Saya melihat yang ada kisos itu seperti di Arab Saudi masih. Kalau berkaitan dengan mencuri dipotong tangan, kemudian kalau ada membunuh maka nanti ya kalau tidak ada penyelesaian ya dibunuh juga. Dalam kisos itu memang ada kehidupan Pak, satu nyawa ya satu nyawa. Kalau tidak ada kisos satu nyawa bisa 4 Pak balasannya. Nyebunuh keluarganya, nyeturi rumah tuh Pak, ampe orang di rumah tuh nyeselasain kampenya. Itu bahayanya. Kemudian kalau kisos ada keadilan. Karena penyelesaiannya bukan person yang hawa nafsu ada di situ. Kebencian ada di situ, tapi hakim yang memutuskan, Pak. Ya kan? Nah, kalau kisos Bapak Ibu, maka tidak akan diangkat lagi kasus ini di hadapan Allah. Itu luar biasanya apa ini hukum Allah nih, Pak. Kalau kisos itu ditegakkan, dia mencuri, Pak. Kemudian dipotong tangannya, maka pencurian itu tidak akan diangkat lagi di hadapan Allah. Selesai dah itu pula kisos itu. Kalau ada orang berzina kemudian dirajam Pak sampai mati, maka dosa zina tidak akan diangkat lagi di hadapan Allah. Kalau ada orang yang membunuh kemudian dikisos Pak, mati dia, maka dosa dia membunuh itu tidak akan diangkat lagi di hadapan Allah. Kalau hukum yang digunakan itu adalah hukum Allah. Tapi kalau penjara belum bisa Pak Ibu. Pendapat ulama, penjara tidak membuat kemudian selesai urusannya Pak di akhirat, di dunia ya. Tapi boleh jadi nanti ketika dia di penjara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya itulah yang semoga mampu menyelesaikan dosanya. Tapi kan balik lagi, yang tobat usaha dia untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi persoalan dia pernah membunuh orang, kalau tidak kisos ini Bapak Ibu ya, maka tentu hukum Allah nanti yang akan menyelesaikannya di hari kiamat. Beda dengan kisos itu Pak Ibu. Cuma enggak ya, kalau di Aceh ada hukum cambuk kan itu ya. Hukum dera ya, tapi kalau rajam kan tidak ada. Dera ya. Mungkin itu Pak Ibu. Ya, cuman kan pelaksanaan. Pelaksanaan. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Dari Ibu? Ya, Pak. Iya Pak. Dia tetap dilaksanakan minta maaf Pak. Tapi dalam hatinya Pak, dalam belakang Pak. Begitu juga orang yang memaafkan, sebetulnya tidak memaafkan. Bisa tidak enak juga sama si. Nah itu gimana Pak? Apakah lepas dia dari yang tadi apa namanya dosa itu Pak. Karena di dalam hatinya nggak sesuai Pak dengan apa yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, dalam memaafkan itu harus ada kelapangan dada, ya. Seperti kasus Abu Bakar dan Mistoh itu kan. Kan memang ada di ayat tersebut ya, lapangkan dadamu maafkan. Jadi memang berkaitan dengan kelapangan dada. Tapi berkaitan dengan masih adanya kebencian, itu memang tidak secepat maaf. Jadi kalau yang diperintahkan itu meminta maaf, ya minta maaf saja dulu. Kalau yang diperintahkan itu adalah memaafkan, ya maafkan saja dulu gitu. Sembari nanti menata diri agar memaafkan itu sampai pada tingkatan mengikhlaskan gitu. Kan butuh waktu itu Pak. Yang jelas perintah Allah ini kerjakan dulu Bu gitu. Tiba orang, nih maafkan ambo yo nih. Yo lah ambo maafkan, padahal kok sedang apa-apa. Alun bisa lah. Tapi jalankan saja perintah Allah itu dulu Bu. Ambo maafkan dah. Jangan diulang julai ndak dah. Kan barik tuh Pak mengicik tuh Pak. Tapi kita sudah menjalankan perintah Allah itu Pak. Nanti kita tata diri lagi Pak. Itu nata. Ya artinya kalau ndak menata diri itu ruginya di awak juga. Ya, kalau tetap dijaga dendam itu berarti kan ndak mungkin dia bisa berbuat baik kepada orang yang dendam. Ndak mungkin dia bisa berkomunikasi yang baik. Nah, di situ rugi. Tapi bahwa dia sudah memaafkan, dia sudah mengamalkan Pak perintah Allah. Maafkan. Ya, persoalan masih berat itu ya mudah-mudahan kita menata diri terus Ibu ya, bersihkan hati sehingga memang ya lepas lah gitu. Kalau melupakan, siapa yang bisa melupakan? Tidak mungkin bisa melupakan. Cuman mungkin bahasanya itu ya tidak mengingatnya lah paling tidak. Dia beda Ibu ya. Tidak bisa melupakan tapi jangan diingat gitu. Maka lama-lama mudah-mudahan frekuensi mengingat yang berjarak tuh Pak maknanya jadi lupa dia.
Pokoknya jangan dikana keburukan orang kau, keburukan orang yang menyakiti hati kok. Jangan dikana. Kalaupun tak kana mungkin intervalnya sudah lama sekali Pak. Tak kana. Mudah-mudahan bahasa interval yang berjarak itu Bapak Ibu itu maknanya sudah bisa disebut lupa. Tapi kalau dikana kan tidak sebentar kalau jahit mana. Besok kalau banyak kana lo balik. Itu tidak jadi lupu-lupu kan gitu Pak. Paling tidak sekali lagi mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Maafkan. Kemudian berusaha untuk tidak mengingatnya. Walaupun beko takana, saya yakin Ibu, kalau bahasa takana, interval waktunya kan lama. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya lama-lama lah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak. Saya pikir cukup Bapak Ibu kajian kita malam hari ini berkaitan dengan bulan Rajab. Sekali lagi penutup dari kajian kita, ketika ada orang Arab jahiliyah yang orang tuanya bahkan dibunuh oleh seseorang. Kalau bertemu dia dengan orang yang membunuh ayahnya Pak di bulan Rajab, mereka tidak melakukan balas dendam karena penghormatannya terhadap bulan Rajab. Semoga bulan Rajab menjadi momentum bagi kita untuk kembali menata diri untuk bisa saling memaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.